Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, di penghujung bulan Februari ini, tertulis di dalam surat Roma pasal 1 ayat 8. Mari sahabatku, kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Madok mauliate ya huzumolo tude batakku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu. Ala tuliat portibiodo terbarita hapor seaumuna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat di Roma karena iman mereka begitu nyata dan berdampak luas, bahkan diberitakan di seluruh dunia. Beberapa bukti nyata dari iman mereka yang membuat Paulus bersyukur dan kiranya menjadi teladan yang baik untuk kita dalam hidup kita saat ini sebagai orang-orang percaya yang kelak menjadi kesaksian dalam lingkungan sekitar kita adalah: yang pertama, bahwa jemaat di Roma tetap beriman di tengah tantangannya. Mereka hidup di pusat kekaisaran Romawi, tempat di mana penganiayaan terhadap orang-orang Kristen sangat kuat. Namun mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah dan masyarakat sekitar yang berbeda iman. Kedua, hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Keberadaan mereka sebagai orang percaya tidak hanya bertahan, tetapi menginspirasi orang lain di berbagai tempat untuk tetap setia kepada Kristus. Yang ketiga, mereka bertumbuh dalam jumlah dan juga dalam kualitas. Bukan hanya bertahan tetapi juga bertumbuh dan berkembang. Mereka tetap bersekutu, bertumbuh dalam pengajaran dan mendukung satu sama lain, meskipun berada di tengah kota yang penuh dengan ancaman dan penyembahan-penyembahan berhala. Dan yang keempat, mereka tetap menunjukkan kesetiaan kepada Injil. Mereka tidak hanya menjadi pengikut Kristus yang pasif, tetapi secara proaktif menyebarkan Injil di tempat mereka berada. Mereka tetap setia dalam pengajaran dan tidak tergoda oleh ajaran-ajaran sesat yang banyak mengusik iman mereka. Sahabatku semua, sebagai orang percaya kita juga dipanggil untuk memiliki iman yang nyata, bukan sekedar lip service, bukan hanya pengakuan di bibir, tetapi iman yang hidup yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, sehingga menjadi kesaksian yang memotivasi orang lain dalam menjalani kehidupan yang sulit untuk tetap setia kepada Kristus. Kalau ada orang yang memuji kita karena kekayaan, karena kepandaian atau status sosial yang baik, itu sesuatu yang biasa. Tetapi pujian karena iman, itulah yang menjadi kesaksian yang paling berharga dan paling berdampak. Saat ini kita perlu menunjukkan iman itu lewat cara hidup. Tetap kuat dan tegar sekalipun bergumul. Tetap teguh dalam prinsip kejujuran sekalipun kita sedang bergumul tentang kehidupan ekonomi dan hal-hal finansial. Tetap setia dalam iman sekalipun di sekitar kita banyak hal yang menggiurkan, yang berpotensi meruntuhkan iman kita. Dengan hidup yang mencerminkan Kristus, menunjukkan kasih, kejujuran, dan kebaikan, beriman dalam kesulitan, dan tetap bersandar kepada kebenaran, maka hidup kita akan menjadi kesaksian yang menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua orang yang menyaksikannya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.